Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Alexei, sebab dan akibat bab 5397. Xiao Nuan sudah memakai semua aksesorisnya. Kulit pucatnya telah berubah menjadi kemerahan di bawah penyembuhan Alexei. Di bawah aksesoris pertama, wajah Xiao Nuan yang sudah menawan dan berwarna-warni menunjukkan sentuhan keagungan dan kemewahan. Setelah Alexei meminum secangkir teh terakhir di tangannya, sosoknya berbalik dan menghilang ke dalam istana. Badai akan datang. Ayo pergi sekarang. Xiao Nuan memandang tempat Alexei duduk dengan penyesalan. Dia sangat tertarik pada Alexei, bukan hanya penasaran. Namun untuk kali ini Alexei meraih kerabat di kuil Minglong. Dia tidak berpikir Alexei bisa bertahan. Kuil naga dunia bawah memiliki alam Taijhen dan banyak susunan-susunan. Dan alam Taijhen pasti akan mati untuk merebut kerabat. Belum lagi keberadaan yang belum melangkah ke alam asal. Dia bahkan berpikir apakah legenda yang beredar di surga dan domain manusia semuanya palsu. Dalam setengah jam, upacara resmi dimulai. Dong, dong, dong. Di atas langit, ekor raksasa naga dunia bawah memukul drum besar membuat suara memekakan telinga. Tuan selir muda, Yellow Air dibujuk ke istana Yuanji oleh bintang-bintang dan bulan. Para pelayan yang seharusnya menemani dan mendukungnya juga digantikan oleh Yuanji saat ini. Yellow Air berjalan sepanjang jalan. Di belakang setiap pilar berdiri beberapa pria kuat dari kuil naga dunia bawah. Mereka semua adalah bidak catur Yuanji. Pada saat ini mereka sangat menantikan kedatangan Alexei. Letakkan jala langit dan bumi hanya untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Dan kura-kura itu adalah mantan master reinkarnasi. Kakak Ye, kamu tidak boleh datang. Yellow Air yang berpakaian merah berpikir dalam hati. Yuanji berdiri di depan dengan semangat tinggi saat ini. Selama malam ini dia akan mendapatkan seni ilahi 9 surga dan menjadi eksistensi yang tak tergoyahkan di dunia nyata. Hadiah Minglong mulai. Begitu kata-kata itu jatuh, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Yuanji, apakah kamu sedang terburu-buru? Di atas sinar, suara ini melayang ke telinga semua orang dengan sangat ringan. Tubuh halus Yellow Air bergetar dan matanya langsung menjadi cerah, kompleks dan serius, dan kakak Ye tetap datang. Yuanji melihat Alexei yang sedang berbaring di tengah balok, tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ini benar-benar saatnya bagimu untuk datang, jika tidak jebakanku akan sia-sia. Siapapun yang mengenal Yuanji tahu bahwa dia dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Dan tanpa sadar, dia selalu berpikir bahwa Alexei pasti akan datang. Dibandingkan dengan seni ilahi 9 surga, Yuanji ingin melenyapkan mantan master reinkarnasi ini. Begitu tubuh Alexei bergerak, sosoknya telah melangkah ke depan Yellow Air. Apakah semua orang di kuil Minglong begitu tak tahu malu? Yellow Air milikku. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya, meraih tangan Yellow Air dan berkata demi kata, Yellow Air, aku akan membawamu kembali. Segera, saat kata-kata ini keluar, kemarahan tak berujung dari pembangkit tenaga listrik Minglong bangkit dari dada mereka. Ini adalah pernikahan tuan muda mereka dan seseorang berani merampok pernikahan itu. Kuncinya masih setengah langkah origin real alam. Sayang sekali, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku bahkan tidak memasuki alam asal. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kekuatan naga perkasa. Dalam sekejap semua orang akan memulai. Seringai muncul di sudut mulut Alexei dan cahaya pedang beriak di atas pedang jahat di tangannya. Kekuatan jiwa yang tak terbatas dituangkan ke dalam pedang panjang dan tebasan jiwa bulan meledak. Setelah pedang dipotong, pedang jahat secara bersamaan menyusup ke kekuatan jimat Su Tuyuan dan berubah menjadi pedang raksasa yang melintas seluruh aula. Bang! Langsung ke tanah aula Minglong. Mati lemas tirani dan kekuatan jiwa tersapu keluar darinya, menyebabkan pembangkit tenaga naga dunia bawah mundur selangkah tanpa sadar, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga naga dunia bawah bahkan menumpahkan jejak darah dari sudut mulut mereka. Alexei yang telah melangkah ke Si Yuan setengah langkah bahkan lebih menakutkan. Melihat adegan ini, Yuanji tidak menatap Alexei sama sekali. Senyum menggantung di sudut mulutnya, satu tangan berubah menjadi cakar naga, dan dia tanpa terlihat menggenggam leher putih Yellow Air. Cakar naga ini bahkan memiliki hukum yang tak terhitung jumlahnya dan rune aneh samar-samar. Dalam sekejap, ekspresi Yellow Air menjadi sangat pucat. Dia menatap Alexei dan berkata dengan susah payah, "Kakak Ye, jangan pedulikan aku.
Aku memiliki seni ilahi 9 surga. Dia tidak berani menyentuhku. Yellow Air tanpa sadar berkata. Dia berkata kepada Alexei, "Pergi, dia telah menyergap banyak tuan." Namun Alexei tidak bergerak dari awal hingga akhir. Di mata semua orang dia tampak ketakutan. "Yuanji, apakah aku benar-benar menakutkan? Kamu sangat tidak percaya diri, tetapi mengirim begitu banyak orang kuat." Alexei tersenyum ringan, dan senyum ini membuat orang merasa aneh, seolah-olah ini adalah rumahnya. Ketika Yuanji mendengar kata-kata Alexei, dia tidak bisa menahan tawa. "Kamu benar-benar tidak tahu tempat apa yang kamu injak. Ini adalah kuil naga dunia bawah. Pergi ke neraka." Alexei dengan tenang menyapu sekeliling, menatap Yuanji dengan jijik di matanya, memegang pedang jahat di tangannya. Daw of Destruction Cell muncul dan melangkah keluar dalam satu langkah. Mimpi buruk kuil naga, lidah cepat. Yuanji jelas terprovokasi oleh penampilan merendahkan Alexei penuh amarah. "Biarkan saja kamu merasakan kekuatan kuil naga dunia bawahku." Perintah dimulai. Pertempuran naga dunia bawah. Di atas istana yang awalnya hidup, hampir semua naga yang kuat melompat. Dia membunuh tanpa akhir dan melonjak, dan semua orang mengepung Alexei. Aura sederhana dan dalam dari kuil naga dunia bawah adalah sumber budidaya semua pembangkit tenaga naga dunia bawah. Ini adalah tanah mereka yang diberkati, dan tentu saja itu juga sumber mereka. Pada saat ini, sergap Alexei di sini. Manfaatkan waktu dan tempat yang tepat. Di luar tubuh Alexei, gambar Huang Quan yang sangat besar mengalir keluar, dan air suci Huang Quan yang sangat tebal membungkusnya. Wah, air suci mata air kuning yang bergelombang dengan aura reinkarnasi yang kuat dan udara pemurnian yang dingin berjatuhan menyelimuti semua pembangkit tenaga kuil naga dunia bawah yang mendekat. Surga, bumi, dan Minglong hancurkan kehampaan. Setelah kata-kata itu jatuh, cakar naga dari naga dunia bawah menampar keras ke tanah dan membantingnya dengan keras. Ada suara ledakan. Semburan cahaya guntur meletus di bawah cakar naga, dan palu menghantam guntur seperti Dewa Guntur 9 hari yang membombardir bumi. Lantai istana meledak dalam sekejap. Gumpalan petir seperti ular perak berdetak kencang akhirnya berevolusi menjadi formasi besar. Cakar dalam formasi. Ruang di sekitar formasi dihancurkan oleh kekuatan cakar raksasa dan pecah berkeping-keping. Hukum ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi terak, jatuh ke tanah seperti butiran pasir, dan kemudian menghilang sebagai sumber energi spiritual. Ada suara dengungan. Alexei tidak lagi ragu-ragu. Seni pembakaran darah, tubuh iblis, tubuh 100 roh jahat, dan lain-lain telah digunakan secara ekstrim. Segeldau kehancuran surga 5 lapis ditangguhkan di depannya. Hukum kehancuran beriak, dan seluruh orang seperti iblis penghancur dunia menyambutnya tanpa rasa takut. Sejak saat ini, Alexei memasuki kuil Minglong sendirian. Keluhan dengan kuil naga dunia bawah pecah sebelumnya. Dia tidak punya pilihan. Rone somber yang mempesona dan Seal of Destruction Daw terus melepaskan untayan cahaya kehancuran yang luas, berdengung, dan potongan Rone terjalin. Sensi berlian seolah-olah Daw naik turun. Pedang Alexei terangkat tinggi dan dia menebas formasi besar yang dibentuk oleh kekuatan naga. Di tengah guntur yang tak berujung, seekor naga besar tiba-tiba muncul. Naga hantu ini memiliki tubuh kekar, dan seluruh tubuh naga tidak ada habisnya. Itu bersembunyi di awan dan tidak dapat melihat keseluruhan gambar sama sekali. Kedua pupil besar itu seperti matahari, bulan, dan bintang. Sisiknya seperti baja dituangkan menutupi tubuhnya dan mengalir ke lingkaran rune cahaya merah cerah dan mengejutkan. Naga penjaga kuil Minglong, mata Yellow Air berkilat, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak keras. "Saudara Ye, ini adalah naga penjaga, berhati-hatilah." Alexei, dia telah menangkap napas air suci Huang Quan. Mata air suci kuning dapat memurnikan semua tanda dosa, tetapi tidak termasuk sebab dan akibat yang lebih tinggi. Berani berlari liar di kuil naga dunia bawahku dan mati untukku. Dewa naga penjaga menyeringai, memperlihatkan 2 baris gigi seperti tombak dengan ekspresi yang sangat ganas. Di antara kata-kata, guntur di sekitarnya melonjak, dan semua arus laut dalam membentuk suara berderak karena sengatan listrik. Pada saat ini, pembangkit tenaga kuil naga dunia bawah telah mundur.
dan menyerahkan medan perang kepada Alexei dan Dewa Naga Penjaga. Tangkap dirimu, aku bisa meninggalkanmu seluruh mayat. Dewa Naga Penjaga menjilat bibirnya, terlihat sangat mengerikan. Monsoon Slash. Alexei menggertakkan gigi, mengayunkan pedang jahat dan menebas dengan keras. Ada suara tertawa. Cahaya pedang hitam pekat menebas ke arah Dewa Naga Penjaga. Semut yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati benar-benar menarik. Dewa Naga Penjaga tersenyum ringan, tidak menghindar atau menghindar, tetapi mengambil pedang Alexei. Cahaya pedang Alexei menebas sisiknya seperti besi dan kristal darah, dan bahkan sisiknya tidak bisa dipatahkan. Hanya menyisakan bekas putih, seperti pukulan Alexei tidak bisa melukainya sama sekali. Pertahanan yang mengerikan, hati Alexei menegang. Apakah dia tidak cukup kuat? Kemudian tambahkan lagi. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk tinggal bersama Kuil Minglong selamanya. Dan dia tidak perlu takut dan semangat juang di hatinya mendidih. Transformasi tubuh jiwa hari ini saya akan melihat bagaimana Slash pembantaian bulan darah senior akan dilakukan setelah melangkah ke Siyuan setengah langkah. Alexei tidak berniat untuk menyerah dan segera mengambil kesempatan berteriak dan jatuh. Ke tanah pedang penakluk naga muncul di tangan Alexei. Dia samar-samar merasa bahwa Dewa Naga Penjaga Kuil Naga dunia bawah takut akan kekuatan bulan darah. Ini adalah intuisi. Cahaya darah melayang dan cahaya pedang meledak. Pedang naga debu jatuh dipegang erat-erat di tangannya. Dan lengan gelombang, langit gelap dan bumi gelap. Dan putaran bulan darah muncul di langit melemparkan sepetak cahaya bulan merah. Melihat beberapa bulan darah di langit, Dewa Naga Penjaga juga merasakan jantung berdebar-debar saat ini. Seolah-olah ada pedang di lehernya. Dan kepalanya dalam bahaya dipotong kapan saja. Karena di akhir tahun ada seorang pria bernama Ren Pei Pei yang menebasnya dengan pedang naga yang jatuh dari debu. Ini juga menyebabkan pedang naga dan bulan darah jatuh ke dalam debu dan menjadi penghalang sihir yang tidak bisa dihilangkan di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa pedang ini tidak akan pernah terlihat lagi dalam kehidupan ini, tetapi sekarang telah muncul lagi. Anak ini sangat muda, mengapa dia memiliki pedang ini? Apakah itu murid Ren Pei Pei? Pada saat ini, di hadapan bulan darah, Alexei yang membantai langit, menjaga Dewa Naga juga terasa sangat sulit. Dia tidak bisa membongkarnya dengan tergesa-gesa. Ekor naga yang begitu kuat dan keras berayun, tetapi Alexei tidak mengelak atau menghindar dan menahan pukulan itu. Pedang Ki Alexei telah tiba lebih dulu dan menebas tubuh Dewa Naga Penjaga. Pedang ini, bulan darah yang membantai langit, juga menggunakan kekuatan menghancurkan Daoyin dan simbol sumber. Dan tingkat kematiannya sangat besar. Tubuh Dewa Naga Penjaga tiba-tiba dipotong dengan luka ganas dan tulangnya dalam dan darah mengalir, menyatu menjadi air terjun dan jatuh di udara. Ada potongan sisik terbang di langit dan berantakan. Pedang Alexei secara langsung melukai Dewa Naga Penjaga. Penjaga Dewa Naga, begitukah? Atau apakah kamu takut dengan pedang naga yang jatuh dari debu ini? Ekspresi Alexei masih acuh, seolah-olah dia mengatakan bahwa kamu tidak lebih dari itu. Namun dia juga samar-samar menebak bahwa Dewa Naga Penjaga Kuil Naga dunia bawah dan Ren Pei Pei memiliki jejak kontaminasi kausal. Ketika Yuanji tidak tahu melihat ini, hatinya penuh amarah. Alexei ternyata lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa Dewa Naga Kunci takut dengan pedang ini? Pedang ini kuat, tetapi Dewa Naga Penjaga harus menekannya. Apa yang terjadi dalam hal ini? Tanpa berpikir lagi, Yuanji melambaikan tangannya. Semuanya lakukan. Dia tidak ingin memberi Alexei kesempatan. Anak ini terlalu jahat. Tekan aku. Naga dunia bawah dan cakar naga yang tak terhitung jumlahnya memegang tombak besar. Dan setiap tombak bertatahkan permata yang memancarkan cahaya merah. Di antara permata, kekuatan guntur sesekali muncul. Dalam bentuk naga, mereka mengangkat tombak tinggi dan menikam Alexei. Ke segala arah, hukum tanpa akhir melonjak. Bahkan di bawah Alexei ada tombak yang kuat dan tidak takut mati. 8 Buddha, tekan aku. Cahaya Buddha menyilaukan. Seluruh tubuh Alexei telah ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Dan semua Buddha dan leluhur Tao dipadatkan dengan cahaya keemasan. Dan 8 pagoda Buddha di setiap lantai dapat dilihat salah satu patung Buddha yang hidup. Napas keadilan, vitalitas, Buddhisme. Di istana yang gelap ini ada cahaya ilahi yang sangat terang. Cahaya merah yang memancar dari permata merah ditombak bertabrakan dengan cahaya ilahi pagoda babu Buddha Alexei. Ada suara ledakan,
Ledakan lubang itu menampar semua naga yang kuat. Pembangkit tenaga listrik ini adalah pembangkit tenaga listrik yang telah dipilih dengan susah payah oleh Yuanji. Tetapi saat ini menghadapi Alexei, mereka masih sangat tidak berdaya. Frustrasi dalam suara semua orang yang berhubungan langsung dengan Alexei. Apakah kamu masih ingin bersembunyi di belakang mereka, menjadi pengecut di kuil naga dunia bawah? Yuanji yang ditunjukkan oleh Alexei mengatakan kata demi kata. Giliranmu. Meskipun Yuanji sedikit kesal dengan pembangkit tenaga listrik ini, itu tidak kuat. Tetapi saat ini, dia tidak dapat menahannya. Dan dia ingin membunuh kesombongan arogan Alexei sendiri. Karena kamu tidak sabar untuk mengadili kematian. Yuanji bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia telah berubah menjadi naga hitam pekat. Dan aura gelap yang kuat beredar di sekelilingnya. Dia melihat, mengaum ke langit, mengirimkan gelombang suara yang mengguncang dunia. Dan cakar naga yang tajam menembus kehampaan mengenai Alexei secara langsung. Senior Lo Taisu, tolong bantu saya. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam sekejap tubuh Alexei melonjak dengan air lautan bintang yang tak ada habisnya. Dan sebuah suara muncul di benak Alexei. Aku tidak akan mengendalikan tubuhmu, tapi aku punya anak panah yang disebut Panah Singhai. Aku akan membantumu hari ini. Panah Singhai, tusuk. Alexei merasakan sesuatu, bukan omong kosong, dan segera kekuatan kuat Singhai melonjak di sekelilingnya. Sedotan rone Singhai melilit tubuh busur, meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Esensi Singhai tak berujung diringkas menjadi panah Singhai. Panah ini ditempatkan pada tali busur, memiliki napas yang sangat padat, tidak lagi ilusi, tetapi telah menjadi padatan yang kokoh, seolah-olah benar-benar terbuat dari logam dan baja. Ketika Alexei mengendurkan jari-jarinya, panah Singhai meledak. Aliran udara yang kuat menembus kehampaan, dan cahaya keemasan begitu kuat sehingga benar-benar menyatu menjadi semburan. Sebuah panah kecil benar-benar berubah menjadi semburan cahaya keemasan, seperti sungai panjang yang mengalir melintas langit berbintang, berguling ke depan dan mengaum membidik Yuanji. Menarik, tapi itu tidak cukup. Yuanji hampir tidak bisa mengelak. Tetapi ketika panah Alexei melesat, skala Wanlong yang bersinar tiba-tiba muncul di cakar naga. Timbangan Wanlong tepat sekali, itu dapat dianggap sebagai salah satu hal yang terberat dan terkuat antara dunia dan bumi, dan sangat ringan sehingga panah Singhai ditentang. Tapi samar-samar retakan kecil muncul di sisi Wanlong. Yuanji secara alami menemukan masalah ini, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat, tetapi dia berubah menjadi senyuman dalam sekejap, karena menurutnya Alexei masih buntu. Giliranku. Yuanji tidak lagi ragu-ragu membentuk penghalang angin besar di antara cakarnya. Tornado dengan cepat menakutkan dari niat naga meraung di atas langit. Butir pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan asap mengepul. Bencana angin kencang menyerang Alexei seperti mimpi buruk. Ada suara ledakan. Badai belum berhenti dan ada guntur mengamuk di langit. Guntur dan kilat seperti ular piton membombardir dengan liar, meledakkan tanah hingga retak, dan pasir dan batu berterbangan. Angin, hujan, guntur, dan kilat yang kental itu memuntahkan ke arah Alexei seperti merobek. Wajah Alexei tiba-tiba berubah, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan hukum di sekitarnya jauh lebih kuat. Apakah ini pemberdayaan kuil naga dunia bawah? Atau apakah Yuanji menggunakan kekuatan langit dan bumi? Dia tidak tahu bahwa saat ini dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan badai yang luar biasa ini. Namun badai ini sangat aneh, bahkan ada batasan samar pada Alexei. Alexei telah menggunakan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan langit berbintang Hongmeng tidak dapat dipatahkan. Ini sepertinya formasi yang terperangkap, yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi. Tapi itu bukan arai. Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan perisuan dan darah peri misterius? Tetapi saat Alexei berpikir, suara aneh dan familiar tiba-tiba terdengar. Raja Yengbing, alam semesta super tak terkalahkan runtuh, dan jilin saya yang paling keren ada di sini. Alexei terdiam. Dalam kehampaan tiba-tiba hancur dan sosok ramping meledak. Itu adalah Jilin dengan senyum wajah cantik. Hanya Jilin yang bisa tampil dengan garis berlebihan seperti itu. Alexei sangat gembira ketika dia melihat Jilin dan serigala raksasa besar berdiri di belakangnya. Sepertinya Dewa Takdir ada di pihaknya hari ini. Lama tidak bertemu, nak. Kultivasimu telah tumbuh begitu cepat. Tawa hangat dari Great Grady Wolf datang.
Tampaknya selama periode waktu ini mereka tidak hanya memiliki banyak peluang, tetapi Alexei juga memperoleh banyak. Ini kamu, apakah kamu ingin menggertak Raja Yebeao? Jilin mendengus, kabut abu-abu beracun mengembun di telapak tangannya dan menatap Yuanji dengan perjagaan ketat. Yuanji sedikit terpana untuk beberapa saat ketika dia melihat boneka gadis yang halus dan cerdas ini diukir dengan warna merah muda dan batu giok. Poin kuncinya adalah dia masih belum mengerti apa yang dibicarakan gadis kecil ini. Super tak terkalahkan, alam semesta runtuh, aku yang paling keren. Kata-kata ini sepertinya tidak bisa keluar dari mulut seorang master. Namun Jilin memang memberi Yuanji rasa eksentrisitas dan krisis yang tidak dapat dijelaskan. Alexei, kamu benar-benar hanya tersembunyi di balik wanita selamanya. Yuanji bahkan sengaja melirik Yellow Air mengapa wanita ini sangat dingin melindungi Alexei. Kapan orang-orang Kuil Minglong berani begitu sombong di depan Kaisar Agung? Roh jahat yang berlama-lama di telapak serigala raksasa Kaisar Agung sebenarnya adalah dao dari surga tertinggi, salah satu dari 36 dao dari yang maha tinggi. Ada 36 cara dari makhluk tertinggi yang masing-masing sebanding dengan teknik sumber tertinggi dan daya mematikannya menakutkan. Pada saat ini roh jahat besar dari serigala serakah besar telah jauh melebihi kekuatan yang dia tunjukkan di depan Alexei sebelumnya. Lagi pula tidak banyak orang di seluruh surga dan domain manusia yang memenuhi syarat untuk kesempatan mengalami kekosongan. Kaisar serigala keserakahan. Tiba-tiba suara yang dalam dan suram terdengar dan hantu perlahan muncul. Setelah hantu, sosok tua muncul di depan Yuanji, yaitu Yuantai, penguasa Kuil Minglong. Mengapa kamu melakukan ini di depan para junior? Saat itu kamu gagal menantang jalan surga dan semua kultivasi dan kakimu dihapus. Setelah bertahun-tahun diam, apakah kamu hanya menggertak junior? Memperhatikan situasi kaisar selama bertahun-tahun. Haha, aku tidak menyangka kamu akan melihatku sepanjang waktu. Suara serigala raksasa besar juga terdengar. Dalam pengalaman kosong ini, Jilin tidak hanya mendapatkan sesuatu, tetapi kaisar serigala serakah juga memarahi Pang Qiu sebelum dia kembali. Lawanmu adalah aku. Yuantai diwujudkan dalam bentuk naga dengan cakar tajam. Dan jejak kaisar cahaya terus meledak dan mekar, dan tekanan alam tertinggi terus melonjak. Di langit 9 surga ada bayangan naga, mengaum dan membantai. 10.000 naga turun dengan kekuatan ilahi seperti penjara. Satu demi satu bayangan naga meraung ke arah serigala raksasa besar. Di antara kepala naga besar mereka dicabik dan dikunyah, seolah-olah mereka ingin melahap serigala raksasa besar. Ini adalah pertama kalinya Alexei melihat Yuantai bergerak. Dia tidak berharap menjadi begitu kuat dibandingkan dengan Chen Changsheng yang lahir di Wansu. Dia bahkan lebih kuat. Bahkan dia menembak bahwa kekuatan pihak lain tidak lemah di antara para aula dari kuil-kuil besar. Pada saat ini seluruh tubuh Yuantai terjalin dengan guntur dan kilat, dan dia benar-benar berevolusi menjadi kemeja guntur dan kilat. Dan suara guntur bergulir di antara napasnya seolah-olah dari dewa guntur dari 9 hari. Leimang yang mempesona menyinari penonton. Serigala raksasa kaisar besar tidak takut. Tiba-tiba energi pedang yang cerah muncul di tangannya, bergegas langsung ke langit. Langit benar-benar ditembus lapis demi lapis. Energi pedang bergolak, dan sebenarnya ada bintang di langit yang tiba-tiba dijatuhkan oleh energi pedang, berubah menjadi meteoroid, berevolusi menjadi hujan meteor yang memenuhi langit dan membombardir aula Minglong dengan ganas. Kekuatan yang mengerikan. Pedang ini kekuatan surga, seperti kehadiran para dewa dari yang maha tinggi tidak terkalahkan. Yuantai dan Great Grady Wolf langsung menjadi bola dan percikan api besar terbang di antara lampu listrik dan batu api. Pada saat ini Yuanji juga tidak diam. Dia memimpin dalam mendorong Yellow Air ke tetua terdekat dari Kuil Minglong, lalu melompat dan berhenti di depan Alexei lagi. Alexei, kamu tidak bisa kabur hari ini. Sebuah seringai melintas di mata Yuanji. Pada saat ini tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa ayahnya bukanlah kartu terakhir yang dia berikan kepada Alexei. Alexei, Anda akan lebih terkejut dengan tata letak hari ini nanti. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat melindungi Anda. Alexei secara alami tidak menyadari pikiran Yuanji, tetapi kedatangan tepat waktu dari Jilin dan serigala serakah besar membuatnya sangat bahagia. Dan aku
Jilin melanjutkan dengan senyum seolah-olah dia takut Alexei akan menjatuhkannya. Gas beracun tak berujung menyebar dan Alexei tidak menahan diri. Niat bela diri Ling Xiao naik dari langit. Monsol Slash dan Blood Monster Tiger Tian terus ditampilkan. Meskipun Jilin lebih rendah dari Yuanji, penyebaran gas beracun terus menekan Yuanji. Dengan cara ini bagaimana Yuanji bisa menolak? Segera 1 lawan 2. Yuanji secara bertahap tertinggal. Dia tidak mau dan menentap ayahnya, Yuantai, dengan sedikit bantuan. Kekuatan Yuantai jelas jauh lebih besar daripada Kaisar Serigala Serakah yang telah dekaden selama bertahun-tahun. Tetapi hanya karena tren ofensif lawan bahwa dia tidak takut mati membuatnya tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian. Alexei tidak berniat untuk meninggalkan kekuatan lagi. Hantu api roh Tao melonjak di belakangnya dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Tebasan jiwa bulan ini, kamu berani mengambilnya?" Dalam sekejap, pedang tajam ditembakkan. Cahaya itu membuat jiwa semua orang yang sedikit gemetar. Saat cahaya pedang bersentuhan dengan serangan Yuanji, suara keras yang menghancurkan bumi meletus. Kepala naga besar Yuanji bergoyang sedikit dan lautan kesadaran terombang-ambing oleh napas ini. "Kamu memaksa raja. Bagus sekali awalnya. Gadis ini berencana untuk mengambil gelar raja yang memaksa darimu. Tapi sekarang setelah aku memikirkannya, aku akan menyerahkannya padamu." Alexei terdiam. Jilin kata sambil tersenyum, memegang pegangan kecil di tangannya. Duri ganda itu sekarang telah berubah menjadi 2 burung layang-layang, mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Yuantai. Kedua Yunyan kecil itu sudah menempel di lengan Yuanji saat ini, dan Jilin masih mengendalikan mereka dengan senyuman di meridian Yuanji dan menggigitnya. Yuantai melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan 2 telan awan di borgolnya terhempas ke udara. Tapi ada garis hijau kuno di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Kaisar Serigala Serakah dan Yuantai berdiri di udara, dan ada ruang kehancuran di sekitar mereka. "Kaisar Serigala Keserakahan, hari ini lawanmu. Ini bukan aku. Apakah kamu ingin bertemu dengan seorang teman lama?" Yuantai melirik ke langit seolah sedang menunggu seseorang. Pada saat ini kekuatan agung dan agung turun dari langit 9 surga. Pada saat ini di langit sepotong api karma teratai merah tiba-tiba muncul. Dan kekuatan Kaisar Perkasa yang tak ada habisnya terus bergulir. Di atas langit sosok pria berambut putih tiba-tiba muncul. Itu Di Sitian. Di Sitian menginjak teratai merah, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya kaisar, dan pedang tiran tertinggi muncul dari punggungnya. Dengan kesombongan yang luar biasa turun dari langit dan duduk di singgasana tertinggi. Kakak senior, lama tidak bertemu. Kaisar Serigala Serakah terkejut, matanya sedikit menyipit melihat mantan saudara juniornya. Di Sitian sepenuhnya mewarisi pedang kutukan besar dari mantan penguasa iblis hati. Gumpalan udara hitam pekat dengan aura keajaiban hati perlahan turun di Sitian. Itu adalah perasaan dejavu, seperti apa yang tampak seperti tuannya saat itu. "Kakak, tentang pengkhianatan, apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali?" Kaisar Serigala Keserakahan menggelengkan kepalanya. Pengejarannya berbeda, pendiriannya berbeda. Pengkhianat atau apalah selain Di Sitian yang ingin menggunakannya sebagai chip tawar-menawar untuk menahannya, Bit mengeluarkan balas dendam yang kuat untuk membalaskan dendam tuannya. "Saya tidak menyangka bahwa setelah konferensi pembantaian, napas Di Sitian telah pulih." Alexei memandang sosok Di Sitian dan curiga. Dia berpikir bahwa kartu terakhir dari kuil Minglong ini adalah Xuanji Yu. Tidak menyangka itu adalah Kaisar Sitian. Yuantai memandang Kaisar Serigala Serakah dengan senyum main-main. Biarkan kedua bersaudara itu saling menunda. Yuanji tidak tahu kapan dia sudah berdiri kembali ke Yuantai dan berkata, "Ayah, tiba-tiba Anda telah menghubungi Di Sitian. Musuh dari musuh adalah teman. Alexei, permainan ini telah sampai pada titik ini. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menghindarinya?" Alexei menunjukkan senyum penuh arti yang sama. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. "Apakah hanya itu? Kamu mungkin tidak tahu bahwa terakhir kali Di Sitian adalah siapa yang dikalahkan." Xuanji Yu memang memberi penghormatan kepada orang-orang biasa melalui kekuatan mengembalikan cahaya dan mengembalikan cahaya sehingga menyebabkan kerusakan berat pada Di Sitian. Tapi dia, Alexei, tidak pernah absen dari pertempuran itu. Di Sitian, jangan terobsesi lagi. Great Emperor Grady Wolf memandang Di Sitian. Penampilan pihak lain sangat berbeda dari sebelumnya, dan aura tegas dari Lord of Human Head
dan Demons tidak diragukan lagi terbukti. Setelah konferensi pembantaian dia, persepsi iblis batiniah juga sangat berbeda dari sebelumnya. Kakak, maksudmu menjadi musuhku? Aku telah menjadi tuan orang lain. Hubungan antara guru dan siswa tidak hanya antara aku dan tuanku, tetapi juga antara aku dan muridku. Kali ini aku akan menjadi berdampingan. Pertarungan sebelumnya telah terlewatkan dan saat ini dia berharap bisa bersama Jilin. Di mata Disitian, aura pembunuh menyapu, menunjukkan jalan yang tak tertinggi. Cahaya keemasan prestisi Kaisar kental di antara jari-jarinya, siap untuk menunjukkan dan membunuh Jilin secara langsung. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar peduli dengan murid kecilmu itu. Kaisar yang serakah itu tidak terlihat terkejut. Dia sudah memahami perilaku adik laki-lakinya, dan saat ini dia hanya menyaksikannya sendiri. Kamu akan selalu seperti ini, hanya kamu yang ada di matamu. Kaisar Taishangtian melambai di antara telapak tangan. Kaisar besar raksasa serigala. Kilau mencekik yang kuat muncul dari telapak tangannya. Dan ketika dia bergoyang secara vertikal, cahaya keemasan dari kekuatan kekaisaran Kaisar Sitian telah berubah menjadi bubuk. Sitian sangat menyadari kekuatan kultivasi kakak laki-lakinya. Jadi, tentu saja dia tidak akan melepaskannya saat ini. Pedang raksasa yang kejam dan ganas dipotong dari tangan Sitian langsung membunuh Kaisar Serigala serakah di tubuh. Kekuatan gerakan ini sangat mengerikan sehingga Jilin yang bersembunyi di balik serigala raksasa besar berkeringat dingin. Tuan, ketika Kaisar Serigala serakah mendengar suara Jilin, dia dengan cepat mendorongnya ke sisi Alexei dan berkata dengan ringan, "Nak, jaga muridku." Alexei mengangguk lagi dan lagi. Ya Tuhan, dia telah mengurangi banyak stres. Raja Yebing. Jilin tiba-tiba didorong oleh Great Greedy Wolf dan menyerang Alexei dengan wajah bengkok. Sitian mengangkat kepalanya dan berteriak, "Sabar tertinggi tiran, bunuh aku." Serigala raksasa besar mengangkat pedang besar serigala serakah dan berdiri di depannya. Pedang tirani tertinggi Sitian menebas dengan ganas, dan Kaisar Serigala Serakah tiba-tiba dikirim terbang. Dan kemudian pedang serigala serakah itu melawan. Dengan napas dia menstabilkan sosoknya dalam kehampaan. Perubahan hidup guntur dan gejolak. Langit retak dan saya melihat langkah di langit, merobek roh-roh jahat yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan turun. Bersambung.